warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fadli Fibila Putri dengan NIM 2030110011. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar semester 1. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai larutan. Nah, pada larutan ini kita akan membahas, telah saya tuliskan di sini, yaitu bahas yang pertamanya yaitu konsep larutan, jenis larutan, ikatan hidrogen, prinsip umum kelarutan, jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik, kelarutan, dan konsentrasi larutan. Nah, pertama yaitu kita langsung saja masuk kepada poin yang pertama, yaitu membahas konsep larutan. Nah, pada konsep larutan, nah, larutan yang dimaksud di sini yaitu campuran homogen. Nah, larutan itu suatu campuran yang dimaksud yaitu campuran homogen. Nah, campuran homogen yaitu suatu campuran di mana zat-zat awalnya tidak bisa kita bedakan lagi. Kemudian juga ada komponen larutan. Komponen suatu larutan yaitu terbagi menjadi dua, yaitu zat terlarut dan pelarut. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa suatu zat terlarut dapat larut dalam zat pelarut? Nah, jawabannya yaitu suatu zat dalam pelarut ini itu karena molekul-molekul pelarut itu berfungsi untuk mensolvasi partikel tersebut. Nah, kata mensolvasi ini yaitu memisahkan antara partikel dari zat terlarut. Contohnya yaitu ketika NaCl yang dilarutkan dalam air. NaCl ini terdiri dari Na+ dan Cl-. Jadi partikel zat terlarut tersebut larut dalam NaCl, itu ion Na dan ion Cl. Nah, dalam hal ini air akan solvasi tadi itu memisahkan antara partikel dari zat terlarut. Nah, bagaimana caranya? Nah, air itu kan merupakan suatu molekul polar. Artinya pengutupan dalam molekul H2O, ketika atom H cenderung bermuatan positif dan atom O cenderung bermuatan negatif. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa NaCl ini dapat larut dalam air? Itu jawabannya karena molekul air itu memisahkan antara ion Na+ dan ion Cl-. Ion Na+ akan dikelilingi atom oksigen dari H2, sedangkan ion Cl dikelilingi atom H dari H2O. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu membahas mengenai jenis larutan. Nah, jenis larutan juga ada komponen. Nah, di komponen larutan ini ada yang namanya pelarut atau solvent, dan zat terlarut atau solon. Nah, pelarut itu merupakan komponen yang lebih besar jumlahnya dibandingkan zat terlarut. Berdasarkan wujud zat terlarut dalam larut dibagi menjadi atas 7 bagian. Yang pertama yaitu ada larutan gas. Larutan gas ini jenisnya yaitu gas dalam gas. Contohnya di sini ada udara, dan zat terlarutnya yaitu oksigen, dan zat pelarut yaitu nitrogen. Nah, kemudian ada larutan cair. Di larutan
larutan cair ini itu ada 3 jenis, gas dalam cair. Kemudian contohnya dalam cair ini yaitu ada air soda. Nah, zat pelarutnya yaitu ada CO2 dan zat pelarutnya ada air. Kemudian cair dalam cair. Contohnya yaitu cuka, itu asam asetat, zat pelarutnya air. Kemudian yang ketiga padat dalam cair. Contohnya yaitu air laut, zat pelarut ada garam, itu ada pelarutnya ada air. Kemudian selanjutnya yaitu larutan padat. Pada larutan padat ini yaitu ada cair dalam padat. Contohnya di sini ada amalgam bumi. Zat pelarutnya yaitu ada merkuri dan zat pelarutnya ada perak atau pelarut. Nah, kemudian padat dalam padat ini baja, karbon, Besi. Nah, itu berdasarkan wujud. Kemudian juga ada berdasarkan pelarutan dari suatu larutan. Maka larutan dibagi 3. Nah, 3 tipe larutan. Yang pertama itu yaitu larutan gas. Larutan gas ini yaitu tidak banyak interaksi atau pengaruh suatu komponen terhadap yang lain karena partikel sangat berjauhan. Kemudian ada yang kedua yaitu larutan cair. Nah, pada larutan cair yaitu di mana partikel komponen larutan tersebut interaksi yang relatif kuat. Partikel tersebut bergerak bersama pelarut ke segala arah. Kemudian yang ketiga ada larutan padat. Larutan padat yaitu pelarut tidak bergerak, berwujud padat kecuali bila dicairkan. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang ketiga yaitu membahas ikatan hidrogen. Nah, di sini ikatan hidrogen. Hidrogen ini di awal reaksi ini berlangsung dalam reaksi air. Nah, air itu terdiri dari dua atom hidrogen dan 1 atom hidrogen. Nah, yaitu jadinya H2O. Yang kedua itu atom O lebih elektronegatif dari H sehingga yaitu bersifat polar. Nah, itu juga ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini yaitu ikatan yang terbentuk antara atom H dan atom lain yang sangat elektronegatif seperti O, N, F. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu membahas prinsip umum kelarutan. Nah, di prinsip umum kelarutan ini ada yang dikenal dengan istilah like dissolve like atau like dissolve like. Nah, like dissolve like ini artinya senyawa polar hanya dapat larut dalam pelarut polar dan senyawa non-polar hanya dapat larut dalam pelarut non-polar. Contohnya yaitu proses terbentuknya NaCl dalam air. Kemudian juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pelarutan. Nah, faktor mempengaruhi ukuran, pemanasan,
dan kecepatan pengadukan. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu membahas jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Nah, yang pertama itu kita masukkan larutan NaCl atau garam. Itu prosedur yang pertama, masukkan ke dalam wadah. Larutan NaCl ini dimasukkan ke dalam satu wadah. Kemudian celupkan dua buah elektroda, di mana elektroda tersebut terhubung dengan sumber energi listrik. Dan kemudian kita juga menambahkan sebuah lampu. Hasil dari pengamatan larutan NaCl ini, yang pertama atau lampu menyala terang. Yang kedua, ada gelembung gas, itu untuk NaCl. Selanjutnya yaitu larutan untuk CA3COOH atau asam asetat. Prosedurnya juga sama dengan kita masukkan ke dalam wadah, celupkan ke dalam dua buah elektroda di mana terhubung dengan sumber listrik, sediakan sebuah lampu. Nah, hasil dari pengamatan asam ini itu lampu menyala redup. Artinya lampunya, kekuatan lampunya tidak kayak NaCl. Kemudian juga ada gelembung gas. Yang hasil pengamatan yang ketiga itu C6H12O6 atau gula, yaitu lampu mati atau tidak menyala, kemudian tidak ada gelembung gas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa larutan NaCl, larutan NaCl ini itu termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat, di mana larutan ini termasuk ke dalam ionik. Nah, ketika NaCl diuraikan menjadi Na+ ditambah Cl- itu kemudian ke larutan CH3OH ini termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah, di mana larutan CaOH3 ini termasuk ke dalam kovalen. Nah, ketika Ca3OH ini diuraikan menjadi Ca3COO- plus H+ ditambah H+ aki. Nah, kemudian juga ada larutan C6H12O6. Ini diuraikan menjadi larutan non elektrolit. Nah, ini termasuk ke dalam kovalen C6H12 atau O6 aki. Itu tidak dapat bereaksi karena ia termasuk ke dalam larutan non elektrolit atau tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, kemudian untuk padatan NaCl. Nah, pada padatan NaCl, padatan ini termasuk dalam ionik. Nah, NaCl ini ia tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ia tidak bisa memisahkan antara Na+ dan Cl-. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang keenam, yaitu membahas tentang kelarutan. Nah, kelarutan. Nah, pada kelarutan ini itu kelarutan banyaknya suatu zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Biasanya dinyatakan dalam 100 gram terlarut. Contohnya
Ketika larutan NaCl pada suhu 20 derajat Celcius 36,0 gram per 100 gram air. Lalu ada juga berdasarkan kelarutan dibedakan atas 3 jenis, di mana yaitu larutan tidak jenuh. Nah, larutan tidak jenuh ini yaitu jumlah zat terlarut kurang dari jumlah maksimum atau jumlah zat yang dapat pada suhu tertentu. Kemudian yang B yaitu larutan tak jenuh. Nah, pada larutan tak jenuh ini yaitu jumlah zat terlarut maksimum yang dapat larut pada suhu tertentu. Yang ketiga yaitu larutan lewat jenuh. Nah, larutan lewat jenuh yaitu jumlah zat terlarut melebihi jumlah maksimum yang dapat larut pada suhu tertentu. Nah, kemudian dari kelarutan ini ada yang namanya disebut dengan proses dissolusi ini, dimulai dari tak jenuh ke jenuh, kemudian super jenuh dan endapan baru terbentuk. Nah, maksudnya dalam proses penguraian ini, yang pertama di tak jenuh ini, jadi ketika padatan ditemukan suatu solvent atau pelarut yang dimana padatan ini bisa larut dalam solvent tersebut, maka partikel-partikel solvent ini akan meninggalkan padatan dan menjadi terlarut dalam solvent. Awalnya ini akan membentuk suatu larutan yang tidak jenuh karena tidak terlarut semuanya. Ketika jumlah maksimum solut sudah terlarut, maka larutan ini menjadi jenuh. Nah, ketika solut itu sisa ada, laju partikel solut meninggalkan dari padatan itu sama dengan meninggalkan laju dari meninggalkan padatan. Kemudian larutan super jenuh. Nah, larutan super jenuh ini biasanya terbentuk dari larutan jenuh dari menfilter atau menyaring sisa solut yang tidak terlarut dan menurunkan suhu. Ketika kita tambahkan biji kristal atau benih kristal, maka benih super jenuh ini akan membentuk kristal yang membentuk benda. Nah, itulah mengenai proses dissolusi. Sekarang kita masuk kepada konsentrasi larutan materi yang ketujuh. Konsentrasi larutan. Itu dimana ada komposisi larutan. Nah, yaitu menyatakan zat-zat dalam komposisi larutan tersebut. Kemudian untuk menentukan komposisi diperlukan istilah atau konsentrasi, maksudnya kadar atau konsentrasi dinyatakan dalam satuan persen berat, persen volume, persen BPJ atau bagian per sejuta, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan part per million atau ppm. Nah, pada satuan berat ini menyatakan berat zat terlarut dengan berat keseluruhan larutan. Secara sistematis dapat kita rumuskan berat zat terlarut per total kalau untuk volume zat terlarut dengan volume larut, di mana volume zat terlarut per total volume zat larutan dikali 100%. Kemudian untuk bagian per juta atau ppm atau part million atau BPJ ini, secara sistematis kadar zat terlarut dibagi
zat pelarut bagi pelarut dikali. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal. Nah, di sini ada telah beberapa soal, di mana langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Kemolaran suatu larutan senyawa 20% massa C2H5OH adalah. Nah, kita tulis di sini, misal massa larutan 100 gram, maka untuk larutan C2H5OH itu 20%, air yaitu 80 gram. Nah, untuk kemolarannya kita menggunakan rumus M sama dengan N dikali 1000 per V. Nah, di mana 20 per 40 dikali 1000 per 80 sama dengan 1000 per 24 sama dengan 5,24 molar. Untuk soal yang nomor 2, 150 gram larutan N2OH NR40 mempunyai konsentrasi 5 mol. Massa NaOH dalam larutan adalah. Nah, kita jawab 105 gram larutan ada pelarut dan pelarut. Ketika pelarut NaOH Xg untuk air 150 dikurang Xg. Nah, maka kan rumusnya N dikali 1000 per P. Nah, 5 sama dengan X per 40. 40 ini MR-nya dikali 1000 per 150 dikurang X. Nah, 150 dikurang X sama dengan X. Nah, tambah dengan 5. X sama dengan 25 gram. Nah, itulah untuk penyelesaian soal nomor 2. Nah, itulah materi mengenai larutan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.